Kan belum selesai tuh kisah Cina. Tahu kamu, sampai dia tamat kuliah nilainya komlot, nilai tertinggi, gagah anaknya rupanya, tapi dia tetap mencari ibunya. Satu kelas SMA tuh yang murid bapak tuh nangis semuanya. Kenapa? Dia merasakan ada getaran keikhlasan seorang anak itu kepada ibu. Rupanya dia punya mobil tuh, dikasih orang tua angkatnya mobil mewah. Ada pula calonnya di samping. Pergi dia dengan mobil, nampak orang gila, mirip dengan ibunya. Berhentilah dia. Ini ibuku katanya. Jangan ini ibuku. Dalam mana ketemu? Pakaiannya sudah busuk ibu tadi karena tidak dicuci-cuci. Badannya busuk karena tidak pernah mandi. Pakaian compang-camping. Walaupun dia mempunyai calon istri di samping dia dengan mobil itu, turun dia ditanyanya. Apa katanya? Ibuku. Namanya orang gila kan tidak tahu. Orang gila tuh cuma ngomong gini, kamu anakku. Anak tadi ngomong, ibuku, kamu anakku. Nggak yakin dia, sama-sama nggak yakin karena udah gila ibunya. Akhirnya bernyanyilah dia. Siapa yang bernyanyi? Anak tadi. Karena tidak beli ibunya, udah buruk kali. Sama dengan papa kamu, mama kamu nyanyi di rumah, rupanya dia juga nyanyi. Dipancinglah oleh anaknya tadi nyanyi. Bapak ada nyanyinya juga. Sallallahu Rabbuna ala nuril mudin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Anak bapak sakit, dia minta nyanyi itu. Rupanya yang Mama Ho tadi, dia nyanyi, di waktu nyanyi itu disambung oleh ibu tadi. Di waktu disambung itulah dia tahu, ya Allah ini ibuku, ya Allah sudah gila pakai coba camping. Tidak mandi busuk. Ibu tanda tanya. Kan ibunya kan, yang bernyanyi tadi kan, anaknya nyanyi disambung oleh ibunya kan. Tahu anaknya itu ibunya kan. Ibunya udah busuk kan. Pakainya cuma camping kan. Andai kata, siapa namamu? Aziz. Andai kata itu ibu Aziz. Di Sedayan bapak tanya itu juga. Andai kata itu ibu Aziz. Apa yang Aziz lakukan? Katanya materi sampai jam 3. Jawabannya sudah benar tapi belum pas. Nanti biasa. Nah, yang senior katanya bapak 335. Ya. Kalau mama kamu yang gila, kamu tahu di mama kamu apa yang kamu lakukan? Asar jam berapa? Asar 3.50. Jadi penutupan dulu katanya. Sebelum asar. Nah, sebelum asar. Oh gitu. 3 berapa nanti? 15. 3.15. Itu tandanya dalam. Bisikan juga lah langsung. Jadi anak bapak di waktu itu, Pak tanya murid-murid bapak, kayak kamu kalau ibumu seperti itu, apa yang kamu lakukan? Bisa juga apa yang kamu lakukan? Kenapa dia bingung kan? Anak tadi itu ibunya gila. Dia gagah, pakainya serba rapi, harum, ibunya busuk. Nah, kalau mama kamu seperti itu, apa yang kamu lakukan? Membawa dia pulang. Jawaban semakin mendekat, betul, bagus, sudah bagus. Kalau anak bapak yang punya ibu, apa yang dilakukan? Apa yang kamu lakukan kalau ibumu seperti itu? Di depan kamu dia udah gila, busuk. Bawa pulang terus bawa pulang. Bawa dengan baik. Di kisah itu, Jadi doa muhasabah langsung di anak sini. yang gagal tadi Oh, di masjid aja. memeluk ibunya, mencium ibunya yang busuk. Dalam hati bapak dikisah, wajar anaknya sukses besar. Gak malu dia walaupun dia 3.15 gitu ya. Di depan dikasih Ada 15 orang nih penutupan. diciumnya, dipeluknya, sini. betul, dibawa ke pulang. Jadi muhasabahnya nanti habis. Itu dia ngadak tadi. Itu dari sini langsung ke sana. Sudah tutup sini. Kemudian mendengarnya mematuhi perintah orang tua. Patuh. Rupanya dia waktu kecil dia dilatih.
Memang patuh anaknya, makanya sampai besar dia patuh. Rupanya di Arab juga ada kejadian itu. Apa kejadiannya? Seorang anak yang menggendong ibunya berobat. Sampai di rumah sakit itu, ibunya tadi mencoba campakkan, oh di meja praktek itu buku kah, enakan, bahkan jilbab anaknya itu ditanggal-tanggalkannya dan berusaha anaknya masang lagi. Kemudian ditanya oleh dokter, ini ibumu? Iya. Sejak kapan dia kayak gini? Sejak aku lahir. Kenapa kamu bisa kayak gini? Karena aku dirawat oleh kakekku. Ayahmu bagaimana? Di saat saya hamil, ayah saya meninggalkan ibu saya. Akhirnya ibu saya stres. Akhirnya dia gila. Walaupun dia gila, aku tetap mengurusnya. Allah kadang melihat kamu, kenapa kamu urus? Tidak pernah dia mengurus kamu, justru kok kamu yang mengurusnya. Walaupun dia tidak pernah mengurusku, tapi Allah tahu aku terlahir dari rahim. Menangislah dokter tadi. Ya Allah, betapa lembutnya hatimu. Gila orang tuamu, tidak pernah dia berbuat baik sama kamu. Mungkin kamu sudah berbuat baik mama papa kamu. Ini orang gila tadi, anaknya sejak dilahirkannya tidak pernah dia berbuat baik kepada anaknya, kecuali satu, mengorbankan dirinya untuk melahirkan seorang anak. Gila dia kamu. Tapi anaknya tetap memuliakan ibu. Saking mulianya dibawakannya ibunya berobat ke dokter penyakit jiwa. Menangis dokter tadi. Sebanyak ini ustaz yang mengaji, banyaknya ulama yang memberikan kajian kepada saya, tidak tersentuh hati saya. Tapi dengan kamu melakukan ini, ternyata saya semakin sadar bahwa kita memang perlu berbakti pada orang tua. Makanya pesan dari adab orang tua ini, walaupun orang tuamu banyak membuat kamu kecewa, apalagi yang terpaksa di pesantren ini masuk pesantrennya kan, ada yang terpaksa tidak memberikan sesuai dengan keinginan kita. Maafkanlah dia inginnya baik kamu ini. Makanya adab kepada orang tua jangan hilang dengan kamu sakit hati dengannya. Bagaimana adabnya? Di saat dia berkata, dengarkan juga lah katanya, patuhi perintahnya. Kemudian di dalam surat 17 ayat 24, coba buka surat 17 ayat 24. Nah, siap Nasrul. Surat 17, surat Al-Isra ayat 24. Siapa yang bertemu? 17 ayat 24. Nah, baca. Baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahfid lahuma janahadzulli minarrahmati wa qur rabbirhamhuma. Lah tutup isi kau ini kan? Lah tutup isi kau. Baru. Rabbayani saghira. Ya, silakan. Artinya rendahkanlah dirimu terhadap kedua ada di ujung. kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, Silakan. sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika mendidik aku pada waktu kecil. ya. Ulang lagi, Nasrul. Baca lagi Nasrul pakai ini. Oke, ulang lagi. Yuk. Ini artinya ayatnya. Baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama
صغيرا. Ya, artinya Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangiku terus aku pada waktu kecil. terus Habis. Jadi anak bapak yang bapak sampaikan ini ayat-ayat Allah. Kamu bisa melihat ayat Allah nanti yang didustakan oleh orang-orang apabila dibacakan ayat Allah nak menyentuh dia, apalagi kepada orang tua. Itu ayatnya. Surat 19 ayat 58. Silakan buka. Wa mimman hadaina wa tabaina idza tutla alaihim ayatul Rahman kharru sujadan wa bukiya. Surat 1958. Silakan buka. Surat 19 ayat 58. Surat apa tuh? Maryam. Berapa? Nah, silakan baca. Nah. Metode terus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Ya. Minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Ya. Terus Wa mimman hadaina wa tabaina idza tutla alaihim ayatul rahman qarru sujadan wa bukiya. Oke, di depan tuh ada ayatnya juga. Bapak ambil penggalan terakhir. Wa mimman hadaina wa kitabaina idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukiya. Apa kata Allah? Ayat. Ya, terus apabila pada mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, mereka tunduk, sujud dan menangis. mereka menangis. Dan tidak apa-apa yang nyuruh kamu nangis. Tapi alhamdulillah tadi banyak yang berkaca-kaca. Itu orang terpilih loh. Yang masih tertawa itu orang yang tak terpilih. Jangan-jangan dia memang tak dapat hidayah. Dan di badannya ada hormon, yang hormon itu banyak. Dan hormon itu membuat dia stres. Makanya dia sibuk lihat orang. Sibuk lihat orang nangis. Padahal orang nangis itu dapat pilihan. Ini dia ayatnya. Nih. Ada juga yang pesantren yang banyak dapat hidayah tuh. Mudah-mudahan pesantren kita. Amin. Amin. Yang nangis biar aja apa nama saja. Kenapa? Karena ini memang ayat Allah. Yang tak terpilih itu memang penghuni neraka. Nah bapaknya bilang ini dia. Nah, orang yang takut kepada Allah itu haram api neraka membakarnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, hadis sahih, tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah. Jangan-jangan deh yang banyak nangis itu penghuni neraka. Makanya bapak berani ngomong ini. Nggak takut bapak ada Ustaz keras tadi. Enggak, ini ayat Allah, hadis Rasul. Sabahati yudilluhumullah Bismillah yawmala silla illa silluh. Ada 7 golongan yang dapat naungan. Salah satu golongan yang dapat naungan itu, tidak ada naungan di waktu itu, tidak ada pertolongan di waktu itu kecuali naungan Allah, pertolongan Allah. Siapa? Pemuda generasi yang menyendiri tapi dia sadar, menangis berurai air mata, dan itulah yang haram dagingnya dibakar api neraka. Nanti Bapak melihat dari warga Bapak banyak nih penghuni surga semuanya. Amin. Amin. Takbir.
Ini yang Bapak mau. Kalau bisa ya sofa kayak gini juga Bapak. Makanya Bapak berani ngusir. Ini siap ya, termasuk panitia ya. Siap-siap Bapak ngusir. Sama Pak Yunus ini orang hebat di Bangkinang. Pak, saya orang yang paling berani ngusir anak. Anak orang di jenderal bisa Bapak tarik nih. Kenapa? Karena tidak patuh rugi. Makanya patuh-patuh aja lah kita di pesantren ini. Kenapa? Karena pesantren ini banyak menciptakan generasi yang soleh-solehah. Tentu Pak Yunus ya. Itu yang diharapkan. Kemudian kepada orang tua itu memang kita harus beradab. Makanya Bapak keluarkan hadis-hadisnya termasuk ayatnya. Melayani, membantu kebutuhan orang tua. Sekarang senangkan dia. Kita sedang menuntut ilmu, senangkan dia. Jangan kita sakiti dia waktu WA ya Pak ya. Di waktu menelpon, jangan kita kasari dia. Ada sekarang orang anak yang mencampakkan orang tuanya. Campakannya ke dalam kolam, Bapak masuk ke dalam nih. Ada di